wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Apa kabar semuanya? Saya harap yang telah melihat video ini atau belum melihat video ini semuanya baik-baik saja. Lalu sebelumnya apakah sudah ada yang mengenal saya? Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Lalu saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alda Wahyuliarni, biasa dipanggil Alda, dari kelas Ilmu Komunikasi 1N, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Siska Riau, angkatan tahun 2020. Di sini saya akan memberikan penjelasan atau pidato singkat saya dengan judul Nilai-nilai Pancasila di Era Globalisasi. Pancasila adalah pondasi atau dasar bagi bangsa Indonesia. Pancasila dapat diartikan sebagai suatu aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa berdasarkan adab, sopan santun, etika, akhlak, dan moral. Selama 75 tahun perjalanan bangsa Indonesia, Pancasila telah mengalami berbagai ujian dan dinamika sejarah politik, sejak dari zaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Lama, Orde Baru, hingga di era reformasi saat ini. Di setiap zaman Pancasila harus melewati dialektika peradaban yang menguji ketangguhan Pancasila sebagai filosofis dasar negara. Sejak 1998 kita memasuki era reformasi. Di satu sisi kita menyambut gembira dengan munculnya fajar reformasi yang diikuti oleh gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun dengan kemajuan demokratisasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Di manakah Pancasila kini berada? Semakin berkembangnya zaman, terkadang nilai-nilai Pancasila terlupakan oleh arus globalisasi. Globalisasi ini ada yang bersifat negatif dan positif, dan bisa datang dari mana saja. Lalu, apa sajakah tantangan yang akan kita hadapi dalam membumikan Pancasila di era globalisasi saat ini? Yang pertama, pemahaman Pancasila. Masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Yang kedua adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas. Tantangan ketiga adalah masih lebarnya kesenjangan sosial karena masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Yang keempat adalah pelembagaan Pancasila, di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggaraan negara. Yang kelima adalah keteladanan Pancasila. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat. Jadi, kita sebagai penerus bangsa ini harus mampu menghadapi tantangan yang 5 tadi, agar Pancasila dapat berjalan terus bagi bangsa dan negara Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan pada pengucapan saya atau kurang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.